Gila. Taktik rahasia Nova Arianto cerdik. Vietnam dibuat tak berkutik. Kemenangan dramatis Timnas Indonesia U19 atas Vietnam dengan skor 2-1 dalam laga penentuan Grup A Piala AFF U19 2026 masih menjadi perbincangan hangat di kalangan pencinta sepak bola Asia Tenggara. Pertandingan yang berlangsung sengit itu tidak hanya menghadirkan drama hingga menit-menit akhir, tetapi juga memunculkan berbagai spekulasi mengenai kecerdikan taktik yang diterapkan oleh pelatih Garuda Muda, Nova Arianto. Di media sosial, forum diskusi sepak bola, hingga kanal-kanal pengamat olahraga, bermunculan berbagai analisis yang mencoba mengungkap rahasia di balik keberhasilan Indonesia menundukkan salah satu rival terkuatnya di kawasan. Banyak yang meyakini bahwa kemenangan tersebut bukan sekadar hasil kerja keras pemain di lapangan, melainkan buah dari strategi matang yang telah disiapkan jauh-jauh hari oleh tim pelatih. Meski sebagian besar pembahasan tersebut masih sebatas analisis dan rumor yang berkembang di kalangan publik, ada sejumlah pola permainan Indonesia yang memang terlihat berbeda dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Nova Arianto seolah memiliki rencana khusus untuk menghadapi Vietnam, tim yang selama ini dikenal memiliki organisasi permainan yang sangat disiplin dan agresif. Berikut adalah ulasan mendalam mengenai berbagai rumor taktik cerdik yang disebut-sebut menjadi senjata rahasia Garuda Muda dalam mengalahkan Vietnam. Jebakan invisible midfielder yang membingungkan Vietnam. Salah satu teori taktik yang paling banyak dibahas adalah strategi yang dijuluki sebagai invisible midfielder atau gelandang bayangan. Dalam 15 menit awal pertandingan, Indonesia terlihat tidak terlalu agresif dalam memperebutkan penguasaan bola di area tengah lapangan. Sekilas, situasi ini membuat banyak orang mengira Vietnam berhasil mendominasi permainan. Namun ternyata, kondisi tersebut justru diduga menjadi bagian dari rencana yang telah disusun oleh Nova Arianto. Alih-alih langsung menekan pemain lawan di area tengah, Indonesia membiarkan Vietnam menguasai bola dan membangun serangan dari lini kedua. Strategi ini membuat para pemain Vietnam merasa nyaman untuk maju lebih jauh ke area permainan Indonesia. Disinilah jebakan mulai bekerja. Begitu pemain Vietnam melewati garis tengah dan mulai memasuki zona berbahaya, para pemain Indonesia secara serentak melakukan tekanan dari berbagai sisi. Trio bek Indonesia bergerak naik untuk mempersempit ruang, sementara para gelandang sayap melakukan pressing dari sisi luar. Akibatnya, pemain Vietnam kerap kehilangan opsi umpan dan dipaksa mengambil keputusan secara terburu-buru. Beberapa kali Vietnam kehilangan bola di area yang sebenarnya cukup aman. Situasi tersebut kemudian dimanfaatkan Indonesia untuk melancarkan serangan balik cepat. Strategi ini membuat pola permainan Vietnam yang biasanya rapi menjadi tidak berkembang. Mereka seolah diarahkan masuk ke wilayah yang telah dipersiapkan sebagai perangkap. Banyak pengamat menilai bahwa keberhasilan Indonesia memotong aliran bola Vietnam menjadi salah satu faktor utama yang membuat lawan kesulitan menemukan ritme permainan terbaiknya. Filosofi bermain modern yang berani. Jika rumor tersebut benar adanya, maka strategi itu menunjukkan bahwa Nova Arianto mulai menerapkan pendekatan sepak bola modern yang banyak digunakan oleh tim-tim elit dunia. Dalam sepak bola modern, menguasai bola bukan selalu berarti mendominasi pertandingan. Sebaliknya, memberikan ruang kepada lawan untuk bergerak ke area tertentu justru dapat menjadi cara efektif untuk menciptakan jebakan. Indonesia terlihat sangat disiplin dalam menjaga struktur pertahanan. Mereka tidak terpancing untuk mengejar bola secara membabi buta. Sebaliknya, setiap pemain memahami kapan harus menekan dan kapan harus menunggu. Pendekatan seperti ini membutuhkan tingkat kedisiplinan yang tinggi karena sedikit kesalahan saja dapat membuka ruang bagi lawan. Namun para pemain Garuda Muda mampu menjalankan tugas tersebut dengan sangat baik. Instruksi rahasia. Larangan long ball. Rumor kedua yang ramai dibahas adalah adanya instruksi khusus dari Nova Arianto terkait penggunaan bola-bola panjang. Menurut berbagai spekulasi yang beredar,
Para pemain Indonesia disebut mendapat arahan untuk mengurangi bahkan menghindari tendangan lambung yang tidak memiliki tujuan jelas. Dalam pertandingan usia muda yang syarat tekanan, pendekatan seperti ini sebenarnya cukup berani. Banyak tim memilih bermain langsung dengan mengirim bola panjang ke depan untuk mengurangi risiko kehilangan bola di area sendiri. Namun Indonesia justru mengambil jalan berbeda. Terukur. Dari awal pertandingan, terlihat bagaimana para pemain Indonesia berusaha menjaga bola tetap berada di bawah kontrol mereka. Operan 1-2 sentuhan dilakukan secara konsisten untuk membuka ruang di pertahanan lawan. Pendekatan tersebut membuat Vietnam mengalami kesulitan. Mereka harus terus bergerak mengejar bola yang berpindah dari satu pemain ke pemain lainnya. Semakin lama pertandingan berlangsung, semakin besar energi yang harus dikeluarkan para pemain Vietnam untuk melakukan pressing. Situasi ini mulai terlihat dampaknya pada babak kedua. Pergerakan pemain Vietnam tidak lagi seagresif awal pertandingan. Jarak antar lini mulai renggang dan konsentrasi mereka perlahan menurun. Indonesia memanfaatkan kondisi tersebut untuk meningkatkan intensitas serangan. Gol Reno Salampessy menjadi bukti. Keberhasilan strategi permainan pendek itu terlihat jelas pada proses terciptanya gol pertama Indonesia. Gol yang dicetak Reno Salampessy lahir dari rangkaian kombinasi operan cepat yang membuat pertahanan Vietnam kehilangan koordinasi. Indonesia tidak terburu-buru mengirim bola ke depan. Mereka membangun serangan secara bertahap sambil menunggu celah terbuka. Ketika ruang mulai muncul, bola dialirkan dengan cepat ke area berbahaya. Reno yang berada di posisi ideal berhasil menyelesaikan peluang dengan baik dan membawa Indonesia unggul. Gol tersebut menjadi gambaran sempurna tentang bagaimana Indonesia mampu menggabungkan kesabaran, kreativitas, dan efektivitas dalam menyerang. Saat Vietnam menyamakan kedudukan, pertandingan berubah semakin menarik ketika Vietnam berhasil mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-73. Gol tersebut sempat mengubah atmosfer pertandingan. Vietnam mendapatkan suntikan kepercayaan diri yang besar, sementara Indonesia menghadapi tekanan psikologis karena keunggulan yang telah dibangun sebelumnya menghilang. Dalam situasi seperti ini, banyak tim biasanya memilih bermain aman. Sebagian pelatih akan meminta para pemain bertahan lebih dalam untuk menghindari risiko kebobolan lagi. Namun Nova Arianto justru mengambil keputusan yang berbeda. Plot twist besar menit-menit akhir. Inilah bagian yang paling banyak memunculkan decak kagum. Alih-alih menginstruksikan tim bertahan, Nova Arianto justru disebut meminta para pemain meningkatkan intensitas serangan. Indonesia tetap berusaha menguasai bola dan menekan pertahanan Vietnam. Bahkan muncul analisis bahwa Indonesia sempat bermain dengan struktur menyerang yang sangat agresif ketika menguasai bola. Pendekatan ini membuat Vietnam berada dalam tekanan yang tidak mereka duga sebelumnya. Alih-alih menghadapi tim yang mencoba mempertahankan hasil imbang, mereka justru harus menghadapi gelombang serangan yang semakin meningkat menjelang akhir pertandingan. Tekanan tersebut membuat lini belakang Vietnam kehilangan ketenangan. Beberapa pemain mulai melakukan kesalahan kecil dalam pengambilan keputusan. Semakin mendekati akhir laga, rasa panik mulai terlihat. Menyerang sebagai bentuk pertahanan. Filosofi yang diduga digunakan Nova Arianto cukup sederhana namun sangat efektif. Cara terbaik untuk mengurangi ancaman lawan adalah membuat lawan sibuk bertahan. Ketika Indonesia terus menyerang, Vietnam kehilangan kesempatan untuk membangun serangan balik. Mereka dipaksa fokus menjaga area pertahanan sendiri. Strategi ini membuat Indonesia tetap memegang kendali permainan meskipun skor sedang imbang. Daripada menunggu serangan lawan datang, Garuda Muda memilih mengambil inisiatif. Keputusan tersebut akhirnya terbukti sangat tepat. Penalti yang mengubah segalanya. Puncak dari seluruh strategi tersebut terjadi pada masa injury time. Indonesia terus menekan dan menciptakan ancaman ke kotak penalti Vietnam. Dalam sebuah situasi yang berlangsung cepat, pemain Indonesia berhasil memasuki area berbahaya dan memaksa bek lawan melakukan pelanggaran. Wasit tanpa ragu menunjuk titik putih. Seluruh stadion langsung bergemuruh.
Momen ini menjadi buah dari tekanan tanpa henti yang dilakukan Indonesia sepanjang menit-menit akhir pertandingan. Evandra Florasta yang dipercaya menjadi eksekutor menunjukkan mental luar biasa. Di bawah tekanan besar, ia tetap tenang dan berhasil mengirim bola ke gawang Vietnam. Gol pada menit 91 tersebut langsung mengubah suasana stadion menjadi lautan kegembiraan. Indonesia kembali unggul 2-1. Tak lama kemudian, peluit panjang dibunyikan. Garuda Muda memastikan kemenangan sekaligus mengunci posisi sebagai juara grup. Bukti keberanian seorang pelatih. Terlepas dari benar atau tidaknya berbagai rumor yang berkembang, satu hal yang sulit dibantah adalah keberanian Nova Arianto dalam mengambil keputusan. Ia tidak memilih jalan aman. Ia berani mempertahankan identitas permainan menyerang meskipun menghadapi lawan kuat seperti Vietnam. Ia juga berani mengambil risiko besar saat pertandingan memasuki fase krusial. Keputusan-keputusan tersebut menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi terhadap kemampuan para pemainnya. Lebih dari itu, Nova berhasil menanamkan mentalitas kompetitif kepada Garuda Muda. Tim ini tidak mudah panik ketika berada dalam tekanan. Mereka terus berjuang hingga detik terakhir dan percaya bahwa kemenangan selalu bisa diraih selama pertandingan belum berakhir. Menuju semifinal dengan kepercayaan diri tinggi. Kemenangan atas Vietnam menjadi modal yang sangat berharga bagi Indonesia dalam menghadapi babak semifinal. Bukan hanya karena hasilnya, tetapi juga karena cara kemenangan itu diraih. Garuda Muda menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing secara teknik, taktik, fisik, dan mental melawan salah satu tim terbaik Asia Tenggara. Jika perkembangan ini terus berlanjut, peluang Indonesia untuk melangkah lebih jauh tentu semakin terbuka. Para pendukung kini berharap Nova Arianto kembali menyiapkan kejutan-kejutan baru untuk laga berikutnya. Satu hal yang pasti, kemenangan atas Vietnam telah memperlihatkan bahwa Garuda Muda bukan lagi sekadar tim yang mengandalkan semangat juang. Mereka kini tampil sebagai tim yang memiliki identitas permainan jelas, keberanian mengambil risiko, dan kecerdasan taktik yang mampu membuat lawan-lawan kuat sekalipun menjadi tak berkutik.